kita merasa bahwa kita itu punya Tuhan, punya Allah. Dan rasa punya ini dibawa dalam kehidupan. Kalau sudah merasa punya Allah, ini manfaatnya besar sekali. Maka yang pertama, coba cari rumah Allah, masjid, sholat gitu ya. Nah sekarang i'tikaf wal'akifina, dan ditetapkanlah kemudian itu sebagai tempat i'tikaf. Nah apa yang dikerjakan saat i'tikaf itu tinggal kita urut satu-satu. Yang pertama ruka'is sujud untuk orang sholat. Jadi saat i'tikaf amalan yang pertama perbanyak sholat. Gitu. Sholat itu dari kata silah, artinya tersambung, terkoneksi, terhubung. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah namanya sholat. Makanya kenapa sholat secara bahasa disebut doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang bimbingan rohani dan inspirasi Islam. Kita berbahagia bahwa di malam ini dari sekian banyak kesibukan kita diberikan oleh Allah pertolongan untuk bisa meluangkan waktu kembali melihat, mempelajari dan memetakan kehidupan kita agar kita bisa mengetahui untuk apa kita hidup, apa yang harus kita jalani dalam kehidupan, dan kemana arah kehidupan ini sampai kembali kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuatu yang rutin dikerjakan Nabi itu tidak hanya beliau anjurkan, tapi juga beliau praktekkan. Salah satunya di bulan Ramadan adalah kegiatan i'tikaf. Mengapa kemudian di 10 hari terakhir ada kegiatan khusus yang dicontohkan oleh Nabi berupa i'tikaf? Ada dua alasan di sini dari para ulama. Satu, alasan yang sifatnya subjektif terkait Ramadan. Ya kan? Apa alasan subjektif ini? Karena biasanya di penghujung terakhir fokus orang mulai berubah, tidak fokus ke Ramadan lagi. Berkurang fokusnya untuk ibadah. Sudah mulai mikirkan mudik kan? Ya, sudah mulai mikirkan kegiatan lain, bagaimana nanti kembali, bagaimana ini dan itu, sehingga Nabi mencontohkan syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya untuk mulai mengalahkan keinginan-keinginan dunianya. 10 hari ini bisa fokus dulu deh sampai betul-betul merasa punya Allah, baru setelah itu beraktivitas lagi. Itu satu poin. Yang kedua, ini latihan dasar yang dimanfaatkan saat situasi spiritual kita lagi kuat-kuatnya di Ramadan. Sebab kalau bukan Ramadan, untuk itikaf itu nggak mudah, suasananya agak beda. Ya, Anda terdorong sholat sunnah saja misalnya belum tentu tuh. Ya, sholat fardu kadang-kadang kan nunggu kan. Tapi kalau Ramadan sholat sunnah dikejar tuh. Tarawih itu kan sunnah. Tapi kalau antum nggak tarawih semalam aja nggak enak rasanya kan. Nah makanya kenapa dimanfaatkan momentum Ramadan khususnya 10 hari terakhir untuk menunaikan i'tikaf. Dan nah ini menariknya, dimotivasi dengan malam Al-Qadar. Salah satunya adalah Allah menginginkan kita berubah untuk mengaktifkan algoritma awal supaya semua kembali jadi bersih lagi. I'tikaf adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk kembali fokus mengenal Allah sampai kita merasa bahwa kita itu punya Tuhan, punya Allah. Dan rasa punya ini dibawa dalam kehidupan. Kalau sudah merasa punya Allah, ini manfaatnya besar sekali. Maka yang pertama, coba cari rumah Allah, masjid, sholat gitu ya. Nah sekarang i'tikaf wal'akifina, dan ditetapkanlah kemudian itu sebagai tempat i'tikaf. Nah apa yang dikerjakan saat i'tikaf itu tinggal kita urut satu-satu. Yang pertama ruka'is sujud untuk orang sholat. Jadi saat i'tikaf amalan yang pertama perbanyak sholat. Gitu. Sholat itu dari kata silah, artinya tersambung, terkoneksi, terhubung. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah namanya sholat. Makanya kenapa sholat secara bahasa disebut doa, karena setiap berdoa kita terhubung sama Allah. Isi sholat semuanya doa. Nah ini waktu-waktu 10 hari Ramadan ini kalau mau i'tikaf, yang dianjurkan pertama kali perbanyak untuk sholatnya, sehingga sampai merasa terkoneksi sama Allah, punya rasa, punya frekuensi. Sujudnya dilamain dikit, curhat, masalah-masalah, tumpahin aja nggak apa-apa ya. Allah tuh paling seneng kalau dengerin curhat. Kalau sudah sholat tuh ada ketenangan di jiwa. Yang kedua, tanha anil fakhsya wal munkar. Jadi sudah kita merasa itu, karena sudah merasa punya Allah, terkontrol sama sifat merasa punya Allah tadi. Jadi nggak mau lagi menyimpang, lurus, benar gitu ya, baik, enak. Yang kedua, ini memetakan program supaya nggak bingung. Sholat, habis bacaan yang biasa dibaca, bosan, nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Jadi kalau mau i'tikaf, antum siapkan nih. I'tikaf itu ada dua jenis, i'tikaf full, siang malam i'tikaf. I'tikaf parsial,
Ya kan? Sebagian sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah siang saya masih kerja. Gimana? Kata Nabi, ambil malamnya. Nah malam kalaupun antum misalnya, kan nggak mungkin ada pekerjaan malam selama 12 jam terus sampai selesai kan. Pasti ada jedanya itu. Ambil jedanya. Manfaatkan. Nah dari situ buat program sama teman-teman. Programnya apa aja? Supaya nanti nggak bingung. Terus harus fokus kalau udah mau itikaf, apa-apa yang terkait dengan mohon maaf, kegiatan kita yang berpotensi mengurangi keutamaan itu simpan dulu, tinggalkan dulu. Misalnya saya pengen fokus itikaf di 30 menit, handphone simpan dulu aja. Simpan dulu yang lain sampai kita merasakan nikmatnya itu. Nikmat itikaf. Nah, nanti kalau belum dapat kenikmatan besoknya lanjutkan. Ya maksudnya dari 10 kali nggak bisa mendapatkan rasa itu, pasti ada ya. Nah, yang terakhir, ini poin yang paling penting. Coba setiap kita menilai diri kita dengan posisi, dengan keadaan. Keluarkan ayat-ayat terkait dengan profesi kehidupan kita. Anda kerja apa sih? Aktivitasnya apa? Sifat kita dulu nih kan, misalnya yang sudah menikah sebagai suami, yang punya anak sebagai ayah kan, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat suami, ayah dalam Al-Quran? Baca. Jadi suami yang baik itu gimana sih? Jadi ayah yang baik gimana gitu? Terus yang belum jadi anak yang baik gimana? Ketika menjadi anak yang baik, dampaknya pada kita apa gitu? Pernah nggak temukan ayat begini? Misal ya, atau pernah nggak dengar satu keterangan dan pembuktiannya luar biasa. Ketika kita menjadi anak yang baik untuk orang tua kita, itu semua kesulitan kita dimudahkan sama Allah. Makanya ada rumus yang sudah paten. Kalau Anda menemukan kesulitan nggak pernah selesai, cek hubungan dengan orang tua itu dulu. Ada yang belum selesai nggak gitu? Dengan ayahnya, dengan ibunya dan sebagainya. Sampai itu tuntas. Ya, termasuk dalam pekerjaan, dalam macam-macam. Cek sampai ke situ. Itu baru jadi anak yang baik gitu. Nanti yang kedua, rizki. Rizkinya bisa dari kita untuk mudah atau orang lain yang dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke kita. Tuh. Termasuk orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua tuh pengen rizkinya lancar, didik anak kenal Allah, jadi anak baik. Jadi kalau kita mau mudah rizki dari orang tua, anak didik betul supaya kenal Allah, dekat sama Allah dan sebagainya. Ke masjid itu paling gampang deh. Anda ke masjid, nggak ada orang ke masjid itu kehilangan sesuatu. Nggak ada orang ke masjid itu hilang kebutuhan. Ke masjid itu semua dikasih. Ya memang awalnya harus dipaksa dulu. Ya segala sesuatu itu kadang-kadang hidayah itu indah, unik. Ada yang dengan kesadaran, ada yang kita tanpa sadar diantarkan Allah, walaupun caranya bisa beda-beda. Ya, Anda misalnya siapa yang tahu tiba-tiba mau itikaf malam ini, ya kan? Nah, dikabarin aja, taunya kan perintah itikaf itu perintah, itikaf kan? Ya tahu-tahu begitu begini diminta ngajinya serius gitu. Itu pilihan baik kita semua. Pada akhirnya yang pasti kita akan pulang. Itu kita kembali sama Allah. Artinya kalau sudah itikaf, semangat. Itikaf harus bisa mengentaskan semua persoalan. Itikaf jangan takut dengan masalah. Jadi kalau Anda keluar dari masjid, besok jalani aktivitas, harus lebih semangat, bekerja lebih semangat. Belanja masalah, selesaikan. Kalau ada persoalan, selesaikan. Tugas yang benar itu tugas